Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vita dengan NIM 2101072051. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang operasional SDB dan LC. Baiklah, poin yang akan dibahas ada dua. Yang pertama ada Safe Deposit Box atau SDB, dan yang kedua ada LC atau Letter of Credit. Eh, Pembahasan yang akan saya bahas di SDB ada pengertian SDB, tujuan, fungsi, dan mekanismenya. Sedangkan yang akan saya bahas di Letter of Credit atau LC ada pengertian LC, jenis-jenis LC, dokumen LC, dan mekanisme LC. Pengertian Safe Deposit Box atau SDB ialah jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Selanjutnya ada fungsi SDB. Fungsi yang pertama ada untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat atau dokumen lainnya. Dan yang kedua, untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya. Eh, Selanjutnya ada keuntungan SDB. Keuntungan bagi bank yaitu ada biaya sewanya, kemudian uang jaminan yang mengendap, dan yang ketiga ada pelayanan nasabahnya. Sedangkan keuntungan bagi nasabah bisa menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan dan keamanan barangnya terjamin. Selanjutnya ada mekanisme deposit box atau SDB. Cara menyewa SDB di bank sebagai berikut. Yang pertama, wajib membuka rekening tabungan di bank yang akan dituju. Yang kedua, mengisi formulir identitas diri sesuai dengan KTP, paspor, atau sejenisnya. Yang ketiga, menyediakan biaya materai. Yang keempat, membayar sewa SDB yang dipilih per tahun dengan nominal sesuai ukuran, dan daftar biaya bisa dilihat pada keterangan di atas. Yang kelima, membayar biaya administrasi dan biaya jaminan sesuai dengan kebijakan bank. Dan yang keenam, setelah perjanjian sewa disepakati, pihak bank akan menyerahkan 2 buah kunci atau kartu akses untuk memasuki ruang penyimpanan yang telah kamu sewa. Selanjutnya masih tentang mekanisme safe deposit box. Sedangkan cara membuka SDB di bank, yang pertama datang ke bank tempat menyewa SDB. Yang kedua menunjukkan kartu identitas diri pada petugas khusus yang bertanggung jawab atas layanan SDB. Yang ketiga, ikuti petugas yang akan mengantar kamu ke ruang penyimpanan. Yang keempat, karena pada umumnya SDB ini memiliki sistem keamanan ganda, maka kamu harus menunggu petugas untuk membuka pintu keamanan yang pertama. Dan yang kelima, saat kamu sudah bisa masuk, biasanya petugas akan meninggalkan kamu sendiri untuk bisa mengambil atau meletakkan aset. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi kamu sebagai nasabah. Dan yang keenam, saat ini kamu sudah bisa membuka SDB menggunakan kunci yang sudah diberikan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya ada pengertian letter of credit atau LC. Salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor dan impor, termasuk barang dalam negeri antar pulau. Dan kegunaan L atau C adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangannya. Selanjutnya ada jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada recoverable, yang kedua ada irrecoverable, yang ketiga ada sight, yang keempat ada usance, yang kelima ada restricted,
Yang keenam ada revolving. Yang ketujuh ada transferable. Yang kedelapan ada red clause. Dan yang kesembilan ada unrestricted. Selanjutnya ada dokumen letter of credit. Dokumen-dokumen dalam proses penyelesaian LC meliputi ada bill of lading atau BL atau konosemen. BL ini berfungsi sebagai bukti tanda pengiriman, bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, dan bukti pemilikan atau dokumen pemilikan barang. Yang kedua ada draft atau wesel. Yang ketiga ada faktur atau invoice. Yang keempat ada asuransi. Yang kelima ada daftar pengepakan atau packing list. Yang keenam ada certificate of origin. Yang ketujuh ada certificate of inspection. Dan yang kedelapan ada lain-lain. Selanjutnya ada mekanisme smell of credit. Yang pertama eksportir atau importir wajib melaksanakan perjanjian transaksi dengan bukti pengadaan kontrak jual beli. Yang kedua, importir yang akan mengajukan pengadaan letter of credit pada pihak bank. Bank ini yang nanti akan menerbitkan letter of credit tersebut. Yang ketiga, bank penerbit atau issuing bank akan menyampaikan letter of credit milik importer pada bank penerus atau advising bank bersamaan dengan dokumen-dokumen yang berlaku sebagai syaratnya. Yang keempat, bank penerus akan memberikan letter of credit pada eksportir. Dan yang kelima, eksportir pun bisa mulai mengirimkan barang pada importir. Setelah itu, eksportir akan memperoleh bukti pengiriman. Yang keenam, bukti pengiriman itu disampaikan oleh eksportir ke bank penerus supaya eksportir bisa meraih pembayaran. Yang ketujuh, bank penerus akan memberikan pembayaran atas transaksi ke eksportir setelah memastikan dokumen sudah sesuai dengan syarat dan valid. Yang kedelapan, setelah pembayaran ke eksportir, bank penerus menyampaikan bukti bayar pada bank penerbit letter of credit, sehingga bank penerus akan mendapatkan biaya pengganti setelah membayar dana ke eksportir. Yang kesembilan, bank penerbit akan menyampaikan pada importir mengenai dokumen bukti pembayaran letter of credit yang telah disampaikan. Dan yang kesepuluh, importir akan membayar dana pada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.